Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Perwitasari Fauzi, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komunikasi Antar Budaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP untuk aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Mata kuliah Komunikasi Antar Budaya memiliki bobot sebesar 3 SKS. Bahasa yang digunakan dalam mata kuliah Komunikasi Antar Budaya adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Komunikasi Antar Budaya memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang konteks komunikasi antar budaya yang mencangkup ruang lingkup dan fokus kajian komunikasi antar budaya, konsep dasar komunikasi antar budaya, perbedaan budaya, nilai dan norma antar budaya, problematika KAB dan langkah-langkah komunikasi antar budaya yang efektif dalam konteks sosial dan profesional, akulturasi dan asimilasi budaya, gegar budaya dan proses adaptasi, kompetensi KAB atau komunikasi antar budaya, isu-isu terkini komunikasi antar budaya dalam konteks sosial dan profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah Komunikasi Antar Budaya meliputi 1. Mampu memahami ruang lingkup konsep dasar, fokus, serta unsur-unsur komunikasi antar budaya pada realitas sosial di masyarakat dengan cakupan uraian dan penjelasan yang luas. Yang kedua, mampu memahami ruang lingkup faktor-faktor budaya dalam komunikasi antar budaya, perbedaan budaya, nilai dan norma dengan uraian dan penjelasan yang komprehensif. Ada beberapa referensi untuk mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, antara lain buku dari Dedi Mulyana yang berjudul Pengantar Komunikasi Lintas Budaya Menerobos Era Digital dengan Sukses. Yang kedua, buku dari Ahmad Sihabuddin yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, Satu Perspektif Multidimensi. Dan masih ada beberapa buku dan jurnal yang digunakan sebagai referensi mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus. Pembelajaran mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 15 kali pertemuan di kelas dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran bergantung pada bahan kajian mata kuliah. Bentuk perkuliahan sinkronis dilakukan baik secara tatap muka ataupun menggunakan tools web conference seperti Zoom. Sementara perkuliahan asinkronus dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi. Pembuatan hasil pembelajaran untuk mata kuliah Komunikasi Antar Budaya terdiri dari tugas besar 1 dengan bobot 25%, tugas besar 2 dengan bobot 25%, kuis interaktif masing-masing berbobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, sehingga total pembobotan hasil pembelajaran adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Komunikasi Antar Budaya untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka daring menggunakan web conference Zoom. Selamat menyaksikan.
Oke, saya akan buka kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Hari ini kita ketemu lagi ya, berkumpul lagi di ruang maya ya untuk membahas topik terkait komunikasi antar budaya, yaitu konflik antar budaya. Penyebabnya apa sih gitu ya? Mungkin kalau teman-teman memperhatikan gitu ya, Indonesia ini sangat beragam, ya kan? Di sini ada orang Padang nggak? Ada orang Padang di sini? Orang Padang? Saya, Oh, Latisha. Orang Padang Latisha. Ada orang Jawa pasti banyak. saya Saya Bu. Bu, saya Bu. Oke, jadi teman-teman di sini ada komunikasi dan bahasa, jelas ya. Komunikasi bahasa itulah karakteristik budaya, pakaian, penampilan itu juga karakteristik budaya, makanan, kebiasaan makan. Coba kalau kalau orang Jawa gitu ya, di Sunda ataupun di Jawa Timur apalagi Jawa Tengah, kita kalau makan harus tidak boleh menimbulkan apa bunyi gitu ya. Tapi kalau misalkan di negara lain, misalkan kayak di Jepang, makan mie, makan ramen gitu ya, kalian harus bunyi gitu. Karena kalau nggak bunyi sama dengan tidak menghargai si pembuat ramen tadi. Sedangkan kalau kalau kita, misalkan kalian berani nggak misalkan kalian ke Serok ya ramen, makannya sambil bunyi gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian ke ramen ya, tempat-tempat makan, restoran yang jual ramen deh, atau ke Marugame Udon misalkan, yang ada di sini ya. Kemudian kalian makan bersuara kayak layaknya orang Jepang gitu ya. Kan saya sangat menghargai budaya Jepang nih, jadi saya makan bunyi gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Diliatin Bu, diliatin terus dijudge gitu gesturnya. Akan diliatin, ih kenapa tuh orang gitu ya. Padahal kalau di Jepang kalian akan baik-baik aja gitu, nggak akan dianggap aneh. Tapi di Indonesia ternyata itu nggak berlaku gitu. Karena apa? Ada kebiasaan makan gitu ya. Ada cara makan dan cara makan itu ternyata mengikuti budaya yang dipegang oleh eh, penduduk setempat gitu. Jadi kalau misalkan orang Jepang makan sambil bersuara di Jepang nggak masalah. Orang Indonesia makan di Jepang bersuara, makan ramen di Jepang bersuara. Tapi ketika dia membawa budaya tersebut ke Indonesia, ternyata itu menjadi sebuah pertanyaan gitu ya, dianggap aneh. Karena itulah karakteristik budaya. Kemudian ada waktu dan kesadaran akan waktu. Ya, ini mungkin kita sebagai orang Indonesia sangat sangat populer dengan sebutan jam karet gitu ya. Ah, janjiannya mungkin kalau sering ya kalian temuin di Instagram ya, ketemu orang, Rehan udah di mana gitu. Iya, OTW gitu. Padahal dia baru mau ngambil handuk gitu kan. Iya, OTW, OTW. Karena apa? Mungkin orang berpikiran, ya kan Jakarta kan macet gitu. Jadi ya nggak apa-apa telat gitu. Padahal itu menjadi sebuah gestur yang kurang baik misalkan ketika janjian sama orang, janji ya jam 9 ketemu gitu. Kemudian kita punya pikiran, ah nggak apa-apa telat, orang akan maklum gitu ya. Padahal ada beberapa orang gitu ya yang mungkin hidup dengan budaya yang nggak sama. Oh kalau jam 9 ya jam 9. Kalau telat berarti sama aja dong nggak menghargai waktu gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Itu juga merupakan karakteristik budaya. Penghargaan, pengakuan, ya, cara menghormati orang, cara menghargai orang tadi juga sama ya. Waktu juga cara cara apa menghargai orang lain. Kemudian hubungan kedekatan orang tua dengan anak. Gitu ya. Kalau orang Asia rata-rata tipikal tipikal kalau sekarang bahasanya parentingnya itu eh, ada istilah namanya tiger parents. Ya, tiger parents itu di mana awas ya kalau nggak dapat juara satu nanti dihukum gitu ya. Nah, ini sering sering banget nih saya juga sering banget ketemu
bahkan ada satu film animasi gitu ya, kalau nggak salah judulnya Turning 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 bukan, no. Red kalau nggak salah, yang apa, satu keluarga Chinese ya, yang ternyata itu keturunan rubah ya kalau nggak salah ya. Nah, Iya, yang coba jadi rubah. iya Ada betul, ibunya menjadi gede banget gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk penggambaran tiger parenting gitu ya, bahwa kita mungkin di Asia, sebagai orang Asia dituntut untuk selalu jadi yang terbaik gitu ya. Orang tua kita galak, bukan galak, ya mungkin ada yang galak, ada yang tegas gitu ya. Nggak kayak mungkin di eh, Western gitu ya, atau di negara Barat, tipikalnya lebih santai. Mereka egaliter, ya kan? Kalau manggil anaknya, kalau manggil bapaknya ya you gitu. Kalau kita kan biasa membiasakan memanggil orang tua kita ya bapak, ibu, ya mama, papa, ya kan, ayah. Nah, kalau orang bule dia tidak membiasakan itu. Kalau dia ngomong sama bapaknya ya dia akan manggil dengan kata ganti kedua, orang kedua yaitu you. Dia juga akan bilang I. Dia nggak pernah pakai nama, kan ada ya beberapa dari kita yang membahasakan ketika bilangnya bukan saya tapi pakai nama gitu. Nah, itu adalah penggambaran dari hubungan ya, kedekatan antara orang tua dan kalau Asia mayoritas ya, orang India, Asia Tenggara, apalagi orang-orang eh, eh, di China sana gitu ya, atau di Korea ataupun di Jepang, rata-rata cara pengasuhannya mirip ya, tiger parenting. Nah, kemudian nilai dan norma jelas ya. Nilai dan norma tata cara dalam masyarakat pasti sangat-sangat totally different ya, antara orang bule dengan orang Asia, apalagi Indonesia, itu akan sangat-sangat berbeda gitu. Oke, sebentar nih, saya mau share eh, video YouTube. Nah, sebentar nih. Sudah terlihat ya untuk videonya ya? Sudah? Sudah terlihat belum? Belum. Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, oke. Ibu. In some Asian cities, it's considered acceptable for a commuter to fall asleep on the shoulder of a stranger. Local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. Okay. HSBC, the world's local bank. Oke, kalau tadi dari video yang tadi dilihat ada dua. Nah, kira-kira apa yang terjadi di scene pertama dengan yang kedua? Coba ada yang bisa jawab nggak? Saya boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Kalau di scene pertama yang saya lihat itu tentang kebiasaan kalau di Asia katanya. Itu biasa kalau orang ketiduran di bahu orang lain kalau di kereta gitu kan. Nah, tapi kalau di New York itu beda gitu. Jadi orang kayak ngerasa Hmm. kurang nyaman gitu. Hmm. Nah, kalau yang Terus? kedua kayaknya tuh meeting antar kolega gitu kali ya. Nah, ada orang eh, kayak orang Barat dan orang Jepang. Nah, di situ kalau misalnya tulisannya di situ kalau di Barat itu kalau misalnya dia udah habis makanannya itu biasa dia nyeruput makanan langsung dari mangkoknya gitu. Tandanya tuh enak gitu. Tapi ternyata di Jepang kalau dia kayak gitu dianggapnya makanannya kurang banyak gitu. Anggapnya orang Jepang tuh kayak kurang kurang banyak nih ngasih makanannya pelit gitu. Itu sih yang saya lihat. Jadi itu ada perbedaan budaya dari dua tempat. Nah, kalau dari dua contoh tadi itu ke bedanya beda negara kali ya, beda negara bagian. Gitu. Itu sih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Halo, Bu.
Tadi yang konteks dari Leticia jelasin sama kayak aku sih Bu. Cuman perbedaannya mungkin jatuhnya yang pertama itu kan budaya Jepang ya. Bahwa kalau kita lihat juga dari berita-berita Jepang, mungkin di sini ada yang wibu. Hai teman-teman wibu. Kalau di Jepang tuh biasanya orang yang maaf ya mabok aja biasanya di pinggir jalan gitu kan. Biasanya kalau kalau mabok sama orang kantor itu sama bos-bos tuh harus banget. Karena kalau nggak dianggap dianggap nggak sopan kalau nggak minum sake bareng setelah makan ramen gitu biasanya. Nah biasanya itu banyak yang terkapar di pinggir jalan. Bahkan beberapa orang Jepang tuh nyimpenin minuman gitu loh. Bukan hanya menyediakan bahu karena buat mereka budaya budaya kerja keras dan lelah capek karena kerja keras itu sebuah prestasi buat mereka jadi harus dihargain kurang lebih kayak gitu sih jadi tadi yang dijelasin sama Leticia betul sih latar belakangnya kayak gitu terus aku mau nambahin juga tadi ada budaya di Jepang kalau misalnya emang sepengetahuan aku memang kita tuh harus ninggalin sisa satu makanannya di Jepang karena kalau nggak dianggap nggak sopan. Terus kalau misalnya makanan kita habis tuh artinya tamu kita tuh sebenarnya yang tadi dibilang sama Leticia bahwa tamu kita masih kelaparan gitu kalau di Cina tuh kayak gitu sebutan aku. Ya, aku mau nambahin itu aja sih Bu. Oke, thank you Haifa. Jadi tadi yang diceritakan atau ditanggapi oleh Haifa dan Leticia kurang lebih sama ya. Jadi eh, itu adalah ciri khas budaya Asia. Misalkan siapa sih di antara kita di sini gitu ya nggak punya pengalaman mungkin ketiduran di angkot, ketiduran di bus gitu ya, ketiduran di kereta gitu ya. Artinya apa? Kenapa kalau orang Asia, kalau tadi ketiduran di bahu orang gitu ya, ketiduran di bahu orang asing di sebelah yang kita nggak kenal itu dianggap wajar-wajar aja. Tapi kalau di Amerika atau di negara Barat gitu ya, itu dianggap ini apa sih gitu ya. Kalau tadi yang adegan yang pertama itu ya, di situ disitulah yang namanya privacy atau ruang ya. Kalau orang bule mereka lebih kan kita sering dengar istilahnya kalau orang bule itu biasanya private gitu ya, mereka sangat menjaga privacy, artinya ada jarak intim namanya. Jarak intim itu ketika misalkan saya berdiri ngantri, kalau dulu zaman COVID kan ada tuh antriannya harus dibatasin gitu ya, misalkan dua orang atau satu kaki lah, 1 meter misalkan. Nah, ketika ada orang yang kalau antri itu udah nyentuh atau bahkan nggak nyentuh ya mungkin agak segini lah mendekat ke saya, kalau saya sih merasanya ini orang mau ngapain ya gitu. Karena ternyata ada aturan yang namanya jarak intim gitu. Jadi ruang pribadi kita itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu, misalkan keluarga gitu ya. Nah, ini dalam konteks budaya itu sering banget eh, ada maknanya gitu ya. Kayak tadi yang pertama di subway kalau di New York ternyata kalau tidur itu sebenarnya menjadi hal yang tidak lumrah gitu. Tapi tadi kalau HSBC dia mempelajari ya, oh kok kultur Asia itu orang Asia itu kulturnya kolektif. Kita rame-rame, ramean gitu ya. Ke sana rame, bareng-bareng gitu. Apa-apa bareng kan orang apalagi orang Indonesia ya. Serendengan kalau pergi gitu kan. Nah, itu apa ternyata bukan kultur yang lumrah kalau di negara barat, tapi tadi HSBC tagnya adalah we can always adapt. Kita selalu bisa beradaptasi. Kemudian yang kedua tadi betul ya. Jadi kalau orang tadi malah dipertanyakan ke apa generosity atau lo punya apa lagi gitu. Ini udah ngasih tadi apa sih belut gitu kan yang kecil kok habis gitu dikasih belut yang sedang kok habis. Nah dikasih yang paling gede dia sampai chefnya bingung. Aduh gue harus ngasih apa lagi gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis memang di restoran kan nggak ada ya. Kalau Anda menghabiskan makanan akan kami tambahkan makan kan nggak ada ya di restoran. Tapi ternyata ini adalah sebuah kode tidak tertulis atau aturan tidak tertulis dan mayoritas di beberapa masyarakat kita ataupun di kelompok-kelompok budaya ada banyak sekali yang seperti itu. Ya, seperti tadi misalkan makan nggak boleh berbunyi atau misalkan kalau bertamu itu paling nggak jangan malam-malam misalkan. Nah itulah kode atau aturan tidak tertulis yang ternyata
kok kita tahu ya dan kita ikut aja. Nah, itu nanti ada tuh namanya komunikasi high context culture dan low context culture. Jadi kalau orang barat ya ngomong aja, tertera aja aturannya supaya kita jelas, tidak ada saling YTTA gitu kan. Kalau orang Asia kan gitu, YTTA aja gitu. Oh di sini sih aturannya begini, emang ada aturan tertulisnya? Nggak ada. Tapi kalau orang bule, mereka lebih suka ya udah yang straight to the point aja, bilang aja kalau nggak boleh, kalau boleh ya bilang boleh gitu kan. Jadi ini ada rasa diri, ruang, kemudian juga proses mental ya, proses mental ini merupakan karakteristik budaya ya, cara mendidik, sistem pendidikan ini sangat berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya ya, setelah karakteristik budaya, maka ada yang namanya pola pikir ya, pola pikir. Jadi pola pikir itu membentuk tentang bagaimana kalian melihat sebuah fenomena gitu. Pola pikir kita pasti berbeda ya antara orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, dan itu dibentuk dengan cara kita hidup. Kemudian dari pola pikir timbullah yang namanya persepsi. Persepsi itu adalah pengalaman. Misalkan Latisha punya pengalaman, wah mantan saya orang Batak bu, galak banget, oh segala macam, menyakiti hati, wala. Saya benci orang Batak misalkan. Nah itu adalah persepsi, ya pengalaman tentang sebuah objek. Objek itu boleh ya objek terlihat ataupun berbentuk dengan experience atau pengalaman. Ya pandangan umum. Yang tadinya mungkin hanya Latisha merasa sakit hati, misalkan disakiti hatinya oleh mantan pacarnya. Saya nggak tahu Latisha punya mantan pacar apa enggak. Pokoknya orang Batak itu red flag gitu ya. Nah itu kemudian karena banyak terpapar gitu ya pengetahuan itu, misalkan apalagi sekarang orang apa-apa media sosial. Ketika yang tadinya hanya berawal dari pengalaman persepsi satu orang, kemudian meluas ya akibat adanya teknologi, dan itu menjadi sebuah pandangan umum. Ketika kita sadar kita ada di sebuah tempat asing, kita ada di sebuah tempat baru dengan budaya baru, maka kita perlu untuk sadar itu. Jadi sadar diri kita ada di tempat baru, atau kita sadar diri kita berhadapan dengan orang asing, maka kita harus bisa membuka, sadar penuh hadir dalam saat itu juga gitu. Jadi nggak yang misalkan orang asing datang karena kita nggak tahu bahasanya, kita cuma ya gitu ya. Kita harus fully present, memperhatikan orang tersebut ngomong apa, kita perhatikan dia ngomong apa, kebutuhannya apa, menanggapi layaknya orang kalau kita ngobrol gitu kan, enak ya kalau ngobrol nyambung gitu kan, atau diperhatikan, merasa ada. Nah itu yang namanya mindfulness atau fully present gitu teman-teman. Demikian video yang saya buat sebagai persyaratan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih kepada tim Kemendiksaintek dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.